Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anka Prisatria. Saya wali kelas 10 Tunarungu dan saya mengajar mata pelajaran seni musik di kelas Tunagrahita SD, SMP, SMA dan sebagai instruktur drum band di SLB Negeri Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik Tunagrahita yang telah saya lakukan. Kemampuan peserta didik yang beragam tentu saja berdampak pada cara belajar dan metode pembelajaran yang diberikan. Hambatan yang dialami tidak menurunkan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal. Untuk memfasilitasi cara belajar siswa yang beragam, diperlukan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya mengakomodir kebutuhan belajar serta minat dan bakatnya sebagai salah satu cara dalam mewujudkan merdeka belajar dan kesetaraan hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak terkecuali untuk peserta didik dengan hambatan intelektual. Musik ritmis itu seperti apa? Pembelajaran untuk anak tunagrahita memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pembelajaran pada peserta didik lainnya. Kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata mengakibatkan minat belajarnya yang rendah, sehingga pembelajaran harus dikemas dengan menarik supaya menstimulus minat belajar pada peserta didik. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, lalu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Dalam prakteknya, saya sering menghadapi tantangan. Pada saat memberikan materi pembelajaran seni musik pada peserta didik tunagrahita dengan karakteristiknya yang sangat beragam, mendorong saya untuk menemukan pendekatan atau metode atau media pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Pada materi seni musik dalam pembelajaran SBDP kelas 6 Tunagrahita, pada fase B, capaian akhir pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengimitasi dan menata bunyi berupa musik sederhana. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membuat sebuah media pembelajaran yang melibatkan peran aktif dari peserta didik supaya pembelajaran menjadi pengalaman yang nyata sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen minat dan bakat serta kebutuhan belajar pada peserta didik. Lalu berkolaborasi dengan guru ahli mengenai temuan-temuan dari hasil asesmen dan penyusunan metode dan media pembelajaran yang menunjang untuk peserta didik. Saya menggunakan metode praktik langsung dan mengintegrasikan capaian pembelajaran seni musik tadi pada drum band. Tidak ada. Pemilihan media pembelajaran juga menjadi tantangan tersendiri karena saya tidak bisa setiap pertemuan menghadirkan alat-alat musik ritmis. Faktor lain yaitu ketika peserta didik terlalu fokus pada memainkan alat musik tanpa mengindahkan instruksi saya terlebih dahulu, sehingga alat musik yang dimainkan tidak terarah dan kondisi kelas pun menjadi tidak kondusif. Mau ambil? Ganggu? Kalian nanti boleh main ini asalkan sudah mengerti, sudah bisa mukulnya tidak sembarangan, nggak asal pukul. Kalau asal pukul jadi mengganggu teman yang lain. Nah, sehingga pada pertemuan-pertemuan awal saya membuatkan media pembelajaran yang mampu meningkatkan fokus belajar peserta didik. Dengan secara tidak langsung mereka belajar mengenal nama dan alat-alat musik ritmis. Pengenalan nama juga menjadi tantangan sebab biasanya anak tunagrahita tidak tahu nama dari beberapa alat musik yang dimainkan. Ayo tadi kita dikasih tahu sama bapak ini alat musik apa itu? Yang suara jeng jeng jeng. Apa tadi? Kan tadi itu alat musik ritmis namanya ini apa alatnya? Saya membuat media pembelajaran berbasis IT karena pemilihan media pembelajaran untuk anak tunagrahita harus dikemas secara menarik dan membuat peserta didik tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar.
Media ini saya buat dengan berkolaborasi dengan peserta didik tunarungu. Media pembelajaran ini berisikan tentang nama-nama alat musik ritmis yang ada pada drum band, beserta contoh suaranya dan bisa dimainkan secara mandiri oleh peserta didik. Yang saya kemas dalam sebuah game pembelajaran yang bisa diakses pada perangkat handphone dan laptop secara offline, sehingga peserta didik bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Media pembelajaran ini saya beri nama Tatalu Abis, singkatan dari terampil aktif, talenta asik, anak luar biasa. Terinspirasi dari kegiatan Tatalu dalam bahasa Sunda yang berarti memukul sesuatu menjadi sebuah irama. Media pembelajaran ini akan menuntun peserta didik untuk mengenal nama-nama alat musik ritmis, bagaimana bunyinya, dan bisa dimainkan secara berkelompok. Yang suaranya seperti ini namanya simbal. Mantap tidak? Nah, ini ada nadanya berarti alat musik melodi. Namanya pianika. Mantap tidak? Penggunaan media teknologi informasi dapat meningkatkan serta memperbaiki fokus belajar peserta didik dibandingkan dengan menggunakan alat musik yang tidak memungkinkan untuk saya bisa membawa alat itu kemana-mana. Selanjutnya, setelah peserta didik tahu nama-nama alat musik ritmis beserta bunyinya, saya mengintegrasikan pembelajaran ini dengan pengembangan diri drum band, supaya memberikan pengalaman yang nyata dalam bermusik pada peserta didik, sehingga pengetahuan dan pemahaman yang sudah didapat dari aplikasi Tatalu digenerasikan pada sebuah pertunjukan musik drum band sesuai dengan hasil dari asesmen minat bakat yang dilakukan di awal pembelajaran. Peserta didik terlihat sangat antusias. Metode dan media pembelajaran Tatalu ini menjadi reward peserta didik untuk mata pelajaran yang lain. Contohnya, saat peserta didik terlihat mogok belajar, aplikasi Tatalu ini bisa menjadi media pembelajaran yang bisa dijadikan reward pada peserta didik sehingga mau fokus belajar kembali. Nah, ini juga membuktikan bahwa melalui metode dan media pembelajaran yang tepat, pembelajaran musik mampu menumbuhkan motivasi belajar dan melatih konsentrasi untuk peserta didik tunagrahita. Penggunaan gadget pada peserta didik tunagrahita bisa lebih bermanfaat karena diisi dengan aplikasi yang bermanfaat juga. Respon positif juga ditunjukkan dari pimpinan dan juga rekan guru wali kelas dari peserta didik, sebab media pembelajaran ini menjadi suatu hal yang baru dan berdampak positif pada pembelajaran peserta didik. Melalui kurikulum Merdeka, peserta didik berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dan mampu mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Serta guru pun menjadi lebih kreatif, inovatif, serta kolaboratif dalam pemenuhan pembelajaran peserta didik. Semoga pengalaman praktik baik yang saya bagikan ini bermanfaat dan menjadi referensi dan motivasi bagi guru-guru anak berkebutuhan khusus untuk terus mewujudkan merdeka belajar. Saya Muhammad Anka Prisatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan permainan yang dikemas dalam Tatalu Abis ini, anak bisa mengenal nama-nama jenis alat musik drum band yang selama ini dia mainkan. Faktor menghibur, bikin senang. Menarik karena ini sebuah pasti memudahkan anak untuk belajar, terutama dalam alat musik. Semangat terus Pak Anka. Sudah dibuat aplikasi. HP saja bisa langsung bermain band di sini, bermain drum band di kelas tanpa membawa alat besar. Keren karena ini bisa sebagai media pembelajaran ya untuk di kelas, juga bisa jadi rewardnya ini mah bukan reward dikasih makanan gitu ya anak-anak teh, tapi rewardnya main gamenya itu isinya pembelajaran. Keren banget.